tidak ada dokumen lain. Namanya yang diminta sama mereka sekarang adalah dokumen TM2. Sepertinya tuh buat drivernya, orangnya datang lagi. Selamat pagi Sobat Motore, jumpa lagi di channel YouTube M8 Nusantara. Pagi ini kita mau nyebrang ke Laos. Gak jauh dari sini, sekitar 400 meter itu border checkpoint. Kemudian kita di Thailand ya ini ya. Jadi kita border checkpoint Nong Khai, Thailand. Kita nyebrang, ada jembatannya. Kemudian kita masuk Laos, ada bordernya juga di sana. Kalau prosesnya cepat, nanti kita langsung riding ke Phang Vieng. Tapi kalau beda ceritanya, ya nanti dipikir kita sampai mana hari ini. Tapi hari ini kita mau nyebrang. Itu tujuannya. Dan terus, mudah-mudahan lancar. Border tuh selalu banyak cerita. Sobat M8, kalau diperhatikan, nampak posisi Jojo atau CB500X ini sangat miring kalau kondisi parkir dengan standar samping. Entah berapa lama lagi standar samping ini masih bisa bertahan. Ke Nong Khai border checkpoint itu 900 meter 4 menit katanya. Gak pakai glove karena dekat. Tuk-tuk lewat kosong. Dikejar anjing. Dia sengaja memang ngejar aku. Ngeliatin aku terus. Oh ya. Oke. Dikejar anjing. Untung naik motor kabur. Ini dekat border ada pasar. Kita, di sini suruh lurus ke kanan, ya. Hijau. Tuh Vientiane ke kanan. Nong Khai boundary post. Udah terus. Go to Lao only. Iya di sini nih. Kayaknya harus ngurus di depan itu dulu ya. Sini suasana border di pagi hari udah rame. Itu customs boundary post. Oke. Seperti biasa kita akan kebingungan. Harus tanya orang. Oke, kita dimulai dengan declaration custom. Oke, beda lagi. Ya, waktu kita masuk ke Thailand lewat border Phang Pakat, kita tidak kita ngisi ya, tapi diambil sama mereka lagi. Itu dokumen namanya TM2. Sepertinya itu buat drivernya. Dan kita hanya dikasih dokumen ini. Ini untuk motornya. Dan sekarang kita ditanyain mana tuh TM2, padahal kita nggak pegang dan orangnya langsung pergi. Jadi kita bingung mau ngapain sekarang. Tadi kami ditanya sama polisian di sini surat izin masuk ke Laos. Sementara dari kedutaan besar Laos di Jakarta bilang sudah komplit semua, nggak perlu ada surat. Harus kami disuruh ngisi form ini. Dan inilah border selalu membingungkan. Ya, dan kita sekarang diminta dokumen TM2 itu, padahal kita pas masuk Phang Pakat, masuk ke Thailand, itu kita nggak dikasih. Kita hanya dikasih ini dokumen ini. Wah, tidak ada dokumen lain. Namanya yang diminta sama mereka sekarang adalah dokumen TM2.
Sepertinya itu buat drivernya, orangnya datang lagi. Tapi masih ramah kok. Sampai di sini kamera harus dimatikan. Setelah sedikit diomel-omelin oleh petugas border tentang form TM2 dan surat izin masuk ke Laos membawa motor, akhirnya kami dipertemukan dengan agent yang bisa mengurus perizinan semacam ini dengan biaya tertentu. Summary permasalahan pagi ini adalah bingung. Jurus terbaik adalah saya minta tolong ke petugasnya. Saya tidak dapat TM2 formnya, terus gimana? Help itu universal. Kalau saya nggak mau nyolong, nggak mau ngapa-ngapain. Berat. Bisa. Oke. Kita mau ikut masnya itu, agentnya. Kita harus ke kantornya, bikin surat-surat supaya kita bisa masuk ke Laos. Mana tadi orangnya? Oh, itu dia. Kata dia tadi kita bisa masuknya nanti jam 3. Jadi kita, kalau ini tadi nanti berhasil, kita menginapnya di Vientiane, tidak jadi ke Phang Vieng karena udah terlalu sore. Menurut cerita dia banyak membantu rider dari Malaysia, dan baru bulan kemarin juga ada yang dari Indonesia 1 orang. Gini nih, di border selalu ada cerita. Oke, jadi tadi form TM2 atau TM2 yang harusnya dikeluarkan oleh border ban pakat waktu kita masuk, dan kita tidak terima, kita harus bikin ulang, dibikin baru. Bikin baru dan ada biaya khusus. Upsis. Mbak, tuh ada motor GS siapa entah. Tuh. Dan menurut info dia juga tanpa surat dari agent begini nggak bisa masuk Laos. This here is the front, every. Yeah, front and back, both front and back. Yeah. Saya agak susah menjawab pertanyaan orang Thailand ini. Sepeda motor itu sudah didesain agar nampak cantik dari depan. Kenapa harus dipasang plat nomor sebesar itu di depan? Memang sih, secara estetika kurang pas dan juga membahayakan pengendara. Bisa saja ukuran diperkecil atau memakai stiker, tapi entahlah, aturan di Indonesia memang begitu. Jadi Dio itu adalah agent yang membantu menguruskan surat-surat masuk. Oke, come back Thailand. Thank you. Nah, jadi dia bisa menyelesaikan masalah TM2. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Dia pernah ke Bali malahan. Teman kita baru di sini. Tanpa beliau susah masuk Laos. Dia nih punya travel, Ahong Travel. Dia yang ngurusin kalau kita masuk ke Laos. Di stiker M8 Nusantara di border Nong Hai. Gimana Bu Evi? Ya gitu. Masuk border tuh full of surprise. Lewat border ya, border manapun. Memang butuh kesabaran ekstra dan kreativitas. Gitu. Nah, Akhirnya pasang stiker. Kebiasaan kita kalau touring di Indonesia selalu pasang stiker dimanapun. Ternyata kalau di Asia Tenggara tidak ada tempat untuk pasang stiker. Ini lumayan nih, baru pertama kali pasang stiker. motor-motor sudah diparkir di depan Ahong Agent. Yang ada juga yang ngurus GS.
Dan waktunya kita nunggu ya, karena baru selesai jam 3 dan sekarang ini jam 10-an. Ya, aku bingung pokoknya. Konsep. Kalau kayaknya ada songki. Nah, ini gimana? Agak susah ya. Karena nggak ditulis di sini, harusnya kalau ditulis lebih jelas. Harus pakai Google Translate harusnya. Udah, mari kita duduk. Pesen minum. Minum. Oh, nanti kan itu es. Kita ada air putih. Mau duduk di mana? Sobat Motorhead, siang ini saya masih di Nong Khai, masih menunggu mungkin sore hari bisa nyebrang ke dan siang dulu di Nong Khai. Nah, ini untuk pertama kali saya makan yang namanya Century Egg. Nih, Century Egg itu yang ini. Apa itu? Apakah itu Century Egg? Saya mau Google dulu ya. Lapar. Sekarang udah jam 2 siang di Nong Khai, border di Thailand. Kira-kira 1 jam lagi, katanya sih jam 3 udah siap surat-surat dari Laos. Masih nunggu nih, udah tahu nasibnya gimana. Jadi kita juga masih bertanya-tanya apakah kita berhasil nyebrang ke Laos atau di sini, dan jadi kita nggak tahu malamnya ada di mana. Itu bapaknya itu yang bantuin kita. Oke, kita kembali ke border setelah surat-suratnya siap. Nanti mau diantar sama Pak siapa namanya? Deau sampai ke Laos. Hotel juga udah dibookingin sama dia. Pak Deau itu naik BMW F700 dan jinjit sekali tuh, lihat yang gantung cuma 1 kaki dia di kanan. Dia hobinya juga keluyuran nih kayaknya. Makanya dia bisnisnya dalam bantu rider untuk bisa nyebrang ke Laos. Tadi udah dikasih tahu beberapa tempat yang bagus buat dia, menurut dia ya, pengalaman dia di Laos yang dia suggest, ya sarankan untuk kita kunjungi. Dan katanya weathernya udah lumayan dingin di sana sekarang. Kalau pagi ada yang 13 derajat Celcius. Mana orangnya? Di sekitar situ ya. Oke, kita juga ikut parkir di sini deh. Sudah, sekarang pindah ke custom. Custom lewat di mana nih? Let's go. Let's go kemana, Mas? Sebentar. Apa dia dulu, karena dia yang tahu jalan. Orang ini juga punya masalah yang sama dengan kami untuk masuk Laos. Tadi pagi saya sudah ketemu dia di sini dan saat ini masih tertahan di border. Ya, belakangnya mobil putih ini aja. Oke, let's go. Kita lanjut lagi, Ben. Kita mau nyebrang ke Laos lewat jembatan. Oke, border Thailand beres. Sekarang kita mau lanjut ke border Laos, mau masuk border Laos. Dan kita pindah ke jalur kanan. Jalannya di lewat jalur kanan kita.
Kalau di Indonesia kan jalur kiri, nah ini sama dengan di Thai. Di sini kita lewat jalur kanan. Masih di sini belum. Awas truk kiri. Oke. The moment of truth. Kita menyeberang ke laut. Apakah kita bisa masuk? Apakah kita bisa masuk? Nah, ini masih daerah Thailand, jadi masih di kiri. Nanti di depan kita harus pindah setelah keluar border. Kayaknya ya. Nah, depan itu jembatan, itu yang memisahkan atau menghubungkan antara Thailand dan Laos. Di atas Sungai Mekong. Jadi pembatas geografis negara ini adalah Sungai Mekong. Kalau nggak salah nama jembatannya adalah Thai Lao Friendship Border Bridge, Friendship Bridge. Thai Lao Friendship Bridge. Ini jembatannya. Nah, tuh di bawah tuh Sungai Mekong. Nah, kiri kelihatan, kanan kelihatan. Ini pembatasnya. Memang banyak negara yang borderline-nya adalah sungai yang memisahkan. Nyebrang ke Laos kita. Tuh, mulai berubah benderanya kan? Itu bendera Laos. Sudah ada lobang pertama di Laos. Oke, masuk Laos. Oh, itu bordernya. Jadi semua nih custom, imigrasi, semua di sini. Kita dianggap car, foreign private car. Karena biasanya yang lewat itu kendaraan roda 4 atau motor. Mobil. Guys, helm harus dilepas. Oke. Gimana, Bu? Ya, kita beberapa meter sebetulnya ya dari border Laos. Kita udah bisa masuk dan tadi kan semua digeruk-geruk gitu aja. Kita tata-tata dulu, diatur lagi. Semua dokumen udah masuk, semua GoPro sekarang udah terpasang. Kita siap explore Laos. Dan tadi ini insurance ya. Kita harus beli insurance dan stikernya harus dipasang di motor. Wajib ini. Ini kita udah siap. Sekarang kita mau menuju ke Vientiane. Vientiane adalah ibu kotanya Laos. Sana kita akan bermalam di sana dulu. Sekitar minus ya 25 km sampai 30 km dari sini. Dari titik ini, saya sudah mulai merasa ada yang tidak beres dengan Google Map di Laos. Agak sulit untuk dapat sinyal GPS dan data GSM. Siap. Si belum. Mau si jalan. Hotel. Hampir siap. Direction. Kita mau Start. ke Vientiane. Dah kita blind ini. Kenapa tuh? Ya kita nggak pakai data. Tapi pakai itunya bisa kan? Pakai tadi So far offline. masih bisa. Ingat setir kiri. Jalan di lajur kanan. Kita nggak setir kiri, setir tengah. Oke, mari kita mulai perjalanan ini. Helm belum turun. Good evening, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. Your captain is at lost.
and we have 21 kilometers. Kita ada 21 kilometer to cover sebelum kita capai hotel. Ini belum semua berjalan mulus. Tadi sudah beli SIM card, sudah kita top up, tapi kok tidak mau ya. Jadi saya saat ini blind dari Kita kemana? internet. Hah? Kita belok kanan. Kan? Oh. Belok kanan mah santai kita. Belok kiri deg-degan. Sangat diharapkan kehati-hatiannya pesannya mas-mas tadi. Kayaknya sih mirip-mirip di Indonesia. Tapi ya wajib hati-hati itu. Nah, kita lihat kan, jarang ada klakson di Thailand, Malaysia. Di sini Bebas. langsung. Oke, kita konsentrasi dulu ke jalan. Lanjut. Laos itu negara keempat yang kita kunjungi. Dan ya, ini sebetulnya Republik Demokrasi. Ini adalah resminya negara Republik Demokrasi Lao. Lao ya, nggak pakai S sebetulnya orang di sini nyebutnya. Dulu itu di bawah kerajaan di Luang Prabang, bukan di sini. Jadi Vientiane itu baru, termasuk baru ya. Tadinya di bawah kerajaan di Luang Prabang. Kemudian ada waktu itu ada perang saudara antara komunis dengan kerajaan. Komunis di backup oleh Rusia dan yang kerajaan di backup oleh Amerika. Dan sampai sekarang sebetulnya ya karena ibu kotanya kita ini Laos pindah ke Vientiane, itu negara komunis. Kira-kira begitu. Hanya satu partai politik. Dan kerajaan sudah hilang, sudah tidak dianggap lagi. Begini nih suasana dari border menuju Vientiane. Kita penyesuaian dulu riding di jalur kanan dan penyesuaian lagi cara ridingnya orang Laos. Kalau Malaysia dan Thailand itu kan tertib banget. Tuh pom bensinnya yang ada apa tuh namanya? Petrolimex pom bensinnya yang ada di sini milik pemerintah ya. Terus Laos itu satu-satunya negara di Asia Tenggara yang landlocked. Maksudnya landlocked itu dia tidak punya pantai, tidak punya laut. Jadi semuanya perbatasannya dengan negara lain, daratan. Penduduknya tidak terlalu banyak, sekitar 7,7 juta. Luasnya lumayan sebetulnya negara ini. Pendapatan per kapitanya jauh di bawah Indonesia. Tadi kita mau mengaktifkan roaming internasionalnya Telkomsel, ternyata tidak ada kerjasama dengan negara ini. Begitu. Nih lucunya ASEAN itu ya, katanya tuh persatuannya negara-negara Asia Tenggara. Tapi nggak ada apa ya, realisasi nyatanya tuh apa, nggak kelihatan. Border ya susah. Tiap negara ya apa ya, kemajuannya tuh beda-beda banget. Oke, soal penduduk Laos, sekitar 66% itu Buddha, 30% itu agama lokal. Agama lokalnya berarti cukup besar ya, 30% itu campuran dari berbagai agama seperti Hindu, Buddha dan agama lokal disinkretisasi menjadi agamanya. Itu tadi yang 30%. Saya lupa namanya apa agamanya ya, tapi agama lokal kira-kira begitu. Lainnya ke Kristen, Hindu. Wow, kayaknya udah. Oke, masih kagok dengan jalur kanan dan melihat traffic yang beda banget sama Thailand ya. Butuh waktu nih buat penyesuaian. Sama. Tahu-tahu aja melipir di kiri. Woi, salah woi. Kurang 400 meter lagi
amati terus, tapi hati-hati terus juga. Banyak ini juga kalau di sana namanya Wat, di sini nggak tahu namanya apa. Kemudian sampai hotelnya. Ini kan ini kayaknya. Jadi kami sudah ada di Laos sekarang, di Vientiane tepatnya. Di belakang saya itu Sungai Mekong dan di seberangnya adalah Thailand. Tapi kayaknya kering ya, jadi seharusnya sampai ke situ. Oke, hari ini kita nyebrang antara perbatasan Thailand ke Laos itu ya lucu-lucu gimana gitu ya. Tanpa bantuan dari agent, impossible, nggak mungkin bisa nyebrang karena memang luar biasa ruwet. Ya, jadi kita bersyukur udah sampai Laos, sampai Vientiane sore ini. M8 Nusantara keliling Asia Tenggara. Tunggu ceritanya dari kami tentang Laos. Malam harinya kami jalan-jalan menikmati suasana malam di Vientiane, ibu kota Laos nih, di sepanjang Sungai Mekong. Ada beberapa masukan dari kawan-kawan soal bahaya copet di pusat keramaian semacam itu. Tapi biarlah, tetap jalan sambil merasakan sendiri vibe-nya gimana di sini. Vibe-nya itu absolutely positif dan relax banget. Bukan atmosfer kosmopolitan semacam Jakarta ya, tapi ini cocok untuk orang-orang yang sedang traveling, tidak banyak aturan, mencoba sesuatu yang baru tanpa judging. Jadi asik banget. Laos sampai sejauh ini. Tentang Laos, Laos tuh kok seperti Indonesia ya, mirip banget. Udaranya, kelakuan orang-orangnya, keponya orang-orangnya, seliwerannya. Seru sih. Kalau senang adventuring, tempat ini menarik. Nggak habis-habis. Backpacker juga. Ini murah di sini. Lebih murah daripada Jakarta atau Indonesia. Di Vientiane mirip banget dengan di Kamboja. Jadi banyak tempat terbuka sepanjang bantaran sungai, dibikin tempat orang melakukan banyak aktivitas. Naik sepeda, ngobrol, hangout, santai. Ada preman. Dan rasanya aman-aman aja, nggak ada preman, parkir nggak perlu bayar. Tempatnya ya menyenangkan aja tuh, lihat banyak banget orang kan. Kita kerja itu night market di situ. Anak muda, anak kecil, orang tua, anak muda kumpul. Cobain. Anak-anak dewasa masuk sini kayaknya. Tuh, ada yang jual handphone, apa namanya, virtual handphone. Kita mau cari SIM card. Sel SIM card. Loh. Terus katanya gitu kali maksudnya. Oh, ya. Không phải là cái chết nào. Nah, the real Lao restaurant. Oke, sementara ini dapat. Mudah-mudahan bisa. Kita udah jalannya jauh banget. Mudah-mudahan ini bisa diaktifkan dengan sebaik-baiknya. Jadi kita pilih naik tuk-tuk malam ini, kita dapat pengalaman dan juga menghemat tenaga di kaki.
naik turun motor berat tuh. Kita naik tutupnya sepanjang Sungai Mekong. Lumayan sih harganya, tapi ya kurang lebih aja sama Jakarta. Karena satu rupiah itu sama dengan 1,11 kip mata uang Laos. Jadi nggak banyak beda harganya. Kita bisa konversi mudah. Makanya tergolong murah. Nah, itulah suara rem depan dan belakang dari tuk-tuk kami ini. Seru kan? Demikian akhir video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode 20.